dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat PKP TV Inspirasi Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah hadir di samping saya sebagai narasumber. Beliau adalah Ustadz Dr. Saiful Bahri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kali ini Ustadz akan memberikan ceramah tentang jangan ditahan saat Ramadan. Baiklah pemirsa, sahabat PKP TV Inspirasi Umat, mari sama-sama kita dengarkan kajian pada kali ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sahabat PKPU yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini tajuk dan tema utama kita adalah jangan ditahan saat Ramadan, kecuali yang ditahan itu adalah hawa nafsu. Karena saat kita berpuasa yang kita tahan itu bukan sesuatu yang haram, tetapi yang halal, yaitu menahan makan, menahan minum, berhubungan suami istri itu halal, tetapi dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala sejak fajar menyingsing sampai matahari tenggelam. Yang menarik adalah pelajaran menahan ini justru di saat yang sama kepekaan yang lain dihidupkan, yaitu kepekaan terhadap orang-orang yang membutuhkan. InsyaAllah pada kesempatan kali ini secara sekilas kita akan sama-sama memberikan komparasi 3 surat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat
Al-Hadid di penghujung juz 28, kemudian surat Al-Mujadilah di awal surat juz 28, tadi 27, 28, kemudian yang terakhir surat Al-Hasyr. Tema utama surat Al-Hadid ini adalah tentang infak. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala nantinya di sana menggambarkan perbedaan antara orang-orang yang berinfak pada saat dia berada dalam kelapangan, pada saat menuntut perjuangan itu untuk diberikan dukungan secara materi, ataupun berinfak ketika menjaga eksistensi. Ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Hadid ayat ke 10. Jadi Allah mengatakan, berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yastawi man anfaqa min qablil fath wa qatal. Tidak sama orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum Fathu Makkah, dan juga tidak sama orang-orang yang berinfak setelah Fathu Makkah. Dua-duanya akan mendapatkan pahala. Tetapi ada sisi yang menarik, bahwa orang-orang yang berinfak sebelum Fathu Makkah itu adalah orang-orang yang tidak menunggu. Nah, artinya untuk berinfak itu tidak harus menjadikan seseorang menjadi kaya terlebih dahulu. Jadi pada saat dia mampu untuk berinfak, lakukan. Dan itu juga spirit hadis Nabi Muhammad SAW, sabaqa dirhamun alfa dirham. Dirham itu nilainya bisa lebih tinggi dari 1000 dirham. Kenapa? Orang yang berinfak 1 dirham itu karena dia memiliki 2 dirham. Itu artinya saat dia berinfak dengan 1 dirham, berarti dia telah mendermakan setengah dari hartanya. Sementara orang yang berdirham dengan 1000 dirham itu, dia mendapatkan keutamaan secara kuantitas, tetapi harta yang dia miliki mungkin beribu-ribu dan berjuta-juta dirham, sehingga 1000 dirham baginya tidak ada masalah. Dan ini spirit yang seperti ini yang kita perlukan di bulan Ramadan, juga di bulan-bulan yang lainnya. Kepedulian yang cepat, bukan saja sekedar ketika saudara-saudara kita terkena bencana alam, cepat, jangan ditahan. Demikian juga di bulan Ramadan, segera hitung kewajiban maliyah kita. Segera apa yang bisa saya lakukan. Yang wajib sudah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak ayatnya. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu perumpamaannya sangat banyak. Di dalam surat Al-Baqarah Allah memberikan perumpamaan orang-orang yang berinfak itu tumbuh berkembang sampai 700 bulir, dan perumpamaan bulir-bulir itu nanti akan menjadi tanaman-tanaman dan buah-buahan yang berguna bagi banyak manusia. Dan yang menarik di dalam surat Al-Hadid ini, kalau kita sudah tengok runutannya, bahwa Allah mewajibkan zakat sudah pasti, karena yang meninggalkan itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan motivasi di sini di ayat-ayatnya, juga nanti setelah ayat ke-10 Allah memberikan motivasi orang-orang yang berinfak fisabilillah. Di sini Allah mengatakan, wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirathus samawati wal ard. Kenapa kita tidak berinfak? Kenapa Anda tidak berinfak sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu yang menjadi pewaris? Maksudnya apa? Kita mati-matian mencari uang. Pada saat kiamat datang, semua orang mati, bahkan ahli waris kita tidak ada. Saat itulah yang menjadi pewaris satu-satunya adalah Allah. Maka harta pun sekarang yang kita cari diwarisi oleh ahli waris, diwarisi terus-menerus dan akan habis. Bahkan pada saat kita cari, terjadi bencana alam, tidak ada orang yang hidup, siapa yang mewarisinya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah anjuran supaya kita berinfak, mendermakan, memberi simpati kepada orang-orang yang memerlukan. Tapi yang menarik, kita bisa melihat di ayat ke-11 Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ini, man dzalladzi yuqridullahu qardan hasana. Jadi siapa yang meminjamkan kepada Allah? Ini yang menarik, bahwa Allah sampai perlu menggunakan kata-kata pinjaman. Wahai hambaku, mau gak kamu pinjami aku? Padahal sudah diwajibkan. Kemudian setelah kewajiban selesai, disunnahkan. Orang masih ada yang berhati baik, bisa diketuk, tapi Allah menggunakan bahasa yang luar biasa. Barang siapa yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah, fayudha'ifahu ad'afan mudha'afa. Allah akan
fayudha'ifahu lahu. Allah akan baginya dilipat gandakan dengan sangat banyak. Dan ini yang menarik kalau kita boleh memberikan komentar terhadap ayat ini. Kenapa sampai Allah itu perlu meminjam? Justru ini yang perlu kita membuat diri kita tergelitik. Allah sangat cepat terus berkembang bahasanya. Dari mewajibkan sunnah kemudian sampai meminjam. Ini artinya Allah subhanahu wa ta'ala ingin melibatkan hambanya dalam proyek kebaikan. Mau gak kamu wahai orang yang punya kelebihan, yang diberikan kemampuan, pinjamin saya untuk saya berikan kepada makhlukku yang lain, saudara kalian yang lain yang sedang membutuhkan. Ini di ayat-ayat pertama setelah Allah menjelaskan kekuasaannya di dalam surat Al-Hadid, Allah menekankan tentang pentingnya kita memberikan atau bukan hanya menyisakan, tapi kita hitung-hitung betul supaya tidak terlewat dari kita. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah bekal pada saat nanti kita di hari kiamat. Nah, yang menarik, kita tidak akan membahas secara umum, secara detail surat Al-Hadid karena kita komparasikan dengan surat Al-Mujadilah dan Al-Hasyr. Yang menarik itu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana juga dimuat di surat-surat yang lain, anjuran untuk melakukan kebaikan itu selalu datang dengan kata-kata cepat. Kalau di sini tepatnya kita bisa melihat di surat Al-Hadid ayat 21 ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusuli. Sabiqu itu artinya berlomba-lombalah, bersegeralah. Dan ini juga senada di dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Di situ ada cepat-cepat juga. Fastabiqul khairat. Dan karena semua kebaikan itu Allah selalu menganjurkan kita untuk segera melakukannya. Sabiqu fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, fafirru ilallah. Kita disuruh apa? Disuruh berlari. Fafirru ilallah, disuruh kita berlari menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nantinya ditutup di dalam surat Al-Mutaffifin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jadi kita berlomba-lomba. Jadi jangan ditahan di sini. Kalau dijadikan hashtag PKPU ya, jangan ditahan itu artinya bahwa begitu kita memiliki, cepat kita langsung memikirkan distribusinya. Begitu kita dijadikan distributor oleh Allah rizki, itu merupakan syaraf, merupakan kemuliaan bagi kita. Karena pada hakikatnya Allah itu sanggup mengayakan seseorang tanpa siapapun. Tetapi jika itu dilewatkan dengan kita, berarti kita ada musyarakah di sana. Nah, ini yang menarik. Dan surat Al-Hadid ini satu-satunya surat yang menggunakan nama sebagai bangkitnya peradaban besi, sebagai pengganti peradaban batu. Itu bahwa nantinya kita hidup di era kemajuan. Era kemajuan yang akan mendidik materialisme, karena di sini materinya adalah besi. Maka kita akan lebih berpikir bagaimana hidup materi. Padahal materi itu hanya sekedar menjadi sarana. Seandainya kita memiliki atau diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka materi itu sebagai sarana saja supaya kita menjadi orang-orang yang lebih berguna di masa yang akan datang. Dan nanti kita akan lanjutkan setelah ini kajian kita di surat Al-Mujadilah, kajian yang membicarakan kaitan juga dengan interaksi maliyah. Saya kira itu sementara. Jangan ditahan, zakat jangan ditahan. Ini saatnya nafsu yang harus ditahan. Mari berbagi di bulan suci. Hari ini adalah bagian awal untuk kita menyadarkan masyarakat tentang pentingnya Ramadan. Nah, ini dilakukan agar nanti pas bulan Ramadan, sebagaimana tagline kita ingin setiap orang nanti tidak menahan diri untuk berbuat baik. Berzakat di awal waktu adalah bagian utama. Jadi sebaiknya memang kita mengambil yang utama begitu. Supaya ketika kita di Ramadan, kita sudah fokus pada ibadah-ibadah yang lebih baik begitu. Jangan ditahan saat Ramadan adalah bagian dari kampanye kami untuk masyarakat. Mudah-mudahan dengan mengkomunikasikan ini, masyarakat menjadi ingat bahwa Ramadan sebentar lagi. Ini
kita berbagi, berzakat jangan ditahan-tahan. Jangan ditahan. Tahan bos, tahan. Jangan dikeluarin di sini uangnya. Nanti habis loh bos. Buat jalan-jalan aja bos. Untuk kebaikan, jangan ditahan. Segera tunaikan zakatnya. Jangan ditahan, zakat jangan ditahan. Ini saatnya nafsu yang harus ditahan. Bersihkan hati dan kita sucikan diri untuk mendapatkan ridho ilahi. Bersihkan hati dan kita sucikan diri, berzakat di PKPU. Jangan ditahan. Pemirsa, sahabat PKP TV Inspirasi Umat, masih dengan acara Wisata Kolbu dengan tema Jangan Ditahan Saat Ramadan. Ya Ustadz ya. Ustadz, saya mau nanya sesuatu Ustadz. Tadi Ustadz menjelaskan tentang pinjaman ya, yang sesuai dengan Al-Quran. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kata-kata pinjaman Ustadz? Padahal di lain ayat Allah sudah menjelaskan ada 8 asnaf ya Ustadz ya. 8 asnaf. Kenapa harus ada kata-kata itu? Padahal sudah ada yang diwajibkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pinjaman yang dimaksudkan Allah di sini untuk lebih memotivasi, dan itu pada prakteknya nanti zakat itu tidak cukup. Seperti seseorang melakukan kewajiban, itu adalah batas minimal. Sunnah itu tambahan, dan seseorang yang luar biasa menandakan bahwa ketika dia dipinjami, itu menandakan dia punya kelebihan yang bukan banyak, tetapi dia punya sifat, karena tidak semua orang itu bisa dipinjami. Dan itu menandakan ada kelebihan yang sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di dalam zakat itu sendiri 8 asnaf itu yang disebutnya juga beda-beda. Ada yang li, berarti memang khusus. Ada yang fi, fungsi. Dan fi diulang 2 kali, itu fungsi yang lebih luas. Saya kira itu nanti di lain waktu kita jelaskan. Nah, yang menarik, zakat itu kan memberdayakan. Dan pinjaman itu, apalagi di situ di stimulus dilipat gandakan, itu artinya juga pinjaman itu bukan untuk memanjakan. Tetapi orang-orang barangkali kita sering memberikan bantuan kepada orang tanggal A, tapi tidak bertahan. Mungkin untuk 1 bulan, untuk 2 bulan. Tetapi kita lebih berpikir bagaimana orang ini bisa lebih produktif selama dia masih ada. Dan lebih baik juga kalau kita orientasi ketika muzaki memberikan kepada mustahik, itu orientasinya adalah tahun ini Anda saya beri sebagai mustahik, dan tahun depan diharapkan berubah menjadi muzaki. Nah, pada prakteknya itu zakat yang kita berikan bisa jadi tidak cukup, ditambahi dengan infak. Kadang nggak cukup, ditambahi lagi. Untuk menstimulus itu supaya tidak ada pengulangan, selain yang amal sunnah itu, Allah memberikan pinjaman. Ya, itu motivasi, motivasi saya kira. Nah, kalau saya lanjutkan kajiannya ya. Kalau tadi sudah kita mengkaji surat Al-Hadid, sekarang kita masuk surat Al-Mujadilah. Surat yang dikenal karena itu adalah diambil dari nama seorang perempuan yang dia dizihar oleh suaminya, tidak diberikan nafkah oleh suaminya, tapi dia dicerai. Nah, yang menarik ketika sang suami, yaitu Aus bin Samit, ingin berhubungan suami istri dengan istrinya, sahabat Khawlah binti Tha'labah, di situ terjadi yang menarik, karena Khawlah binti Tha'labah ini tidak terima, dan sampai kemudian inti cerita diadukan kepada baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah tidak punya apa-apa, tetapi Allah yang mendengarkan langsung bahwa ini ada
ada proses pendidikan yang langsung di sini. Ketika qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka, itu langsung Allah dengar. Padahal di ruang yang sangat privasi itu ada Aisyah, tapi Aisyah tidak dengar. Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman di sini ada 3 macam. Yang pertama, sebelum seseorang yang menggauli istrinya dalam posisi dia zihar, itu dia harus memerdekakan budak. Itu juga jenis lain. Jadi kita harus memerdekakan, mungkin sekarang meskipun tidak bisa dijadikan penafsiran, memerdekakan budak sudah tidak ada lagi. Tetapi kita bisa runut, budak itu di zaman itu setara dengan 10 ekor unta. 10 ekor unta itu harga berapa? Sekarang silahkan bisa dicari. Nah, kalau tidak sanggup, baru kemudian puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, itu juga menarik, 2 bulan berturut-turut. Sementara belum pernah ada cerita seseorang diwajibkan puasa turut-turut selain bulan Ramadan. Nah, yang menarik juga yang ketiga kembali kepada fungsi, yaitu faman lam yastati fa'it'amu sittina miskina. Sittina miskinan itu sama dengan 60 hari fidyah. Berarti sama itu dengan 2 kali bulan Ramadan. Dan itu hukumnya wajib, tidak diperbolehkan menggauli istrinya. Ini satu di dalam surat Al-Mujadilah ini. Nah, yang menarik adalah surat ini juga membahas tentang najwa ya. Nah, nanti membahas di ayat ke-12 ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Jadi ayat ini diturunkan kepada sahabat-sahabat yang secara eksklusif ingin bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang majlis-majlisnya. Jadi majlis mungkin kita umpamakan seperti ini, kemudian di depan kita ada banyak hadirin yang sedang belajar bersama. Kemudian ada seseorang yang ingin berbicara secara eksklusif 4 mata atau tergantung ada 2 atau 3 orang mengambil waktu baginda Rasulullah SAW. Dan itu tujuannya, motivasinya macam-macam. Ada yang itu ditunjukkan untuk menandakan bahwa si A itu sangat dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Ada yang menunjukkan bahwa si A itu punya posisi yang penting. Maka turunlah ayat ini. Jika terpaksa itu dilakukan, maka lakukan sesuatu, yaitu berikanlah sedekah. Yang menarik, sedekah itu tidak diberikan kepada Rasulullah. Harusnya kan seseorang yang mau privat biasanya diberikan itu uang kepada orang yang ngajari privat dia. Tapi justru tidak. Kalau Anda mengambil waktu khusus guru privatnya, Anda harus memikirkan orang yang banyak itu. Berikan mereka sedekah. Kenapa? Jamaah-jamaah yang menunggu itu bukan hanya berada di sekitar Masjid Nabawi, tapi mereka ada sebagian kabilah jauh. Dia harus mendatangi Masjid Nabawi sebelum subuh. Ada yang setelah subuh, sebelum subuh ya, karena kalau pagi ya. Dan dia tentunya belum makan. Sambil menunggu itu Anda berilah makan kepada mereka. Itu apa artinya? Kita ketika melakukan sesuatu harus memikirkan, harus ada kepekaan yang lainnya. Dan ini juga menarik kalau kita lihat yang tadi yang pertama, dari sejak kita mempelajari surat Al-Hadid ini, kemudian konten surat Al-Mujadilah, kemudian yang sekarang kita membicarakan tentang An-Najwa. An-Najwa di sini artinya kalau seandainya itu dalam konteks bahwa pertanyaan yang sangat-sangat penting seperti yang dilakukan Khawlah. Cuman bedanya Khawlah itu mendatangi Rasul bukan di majelis, tetapi tidak sedikit di antara orang yang memang mungkin itu dalam kapasitasnya si guru sangat sulit ditemui, bukan mustahil di situ dia diminta waktu privasinya. Dan jika itu terjadi, harusnya kita lebih mementingkan orang-orang yang menunggu di banyak itu. Maka kalau seandainya mampu, berikanlah sedekah kepada orang-orang yang banyak itu. Itu yang menarik. Makanya ayat ini tujuannya adalah untuk mendidik kita supaya peka kepada lingkungan sekitar kita. Dan ini kalau kita tadabburi banyak sangat banyak, karena nanti berkaitan dengan muamalah maliyah. Kita coba lihat di dalam ayat 16, ketika ayat 17 maksud saya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Itu ketika
kita bersahabat, berinteraksi dengan orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, interaksi kita itu karena kita tertarik dengan dia, sementara dia adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Allah, maka banyaknya harta, banyaknya dukungan itu tidak akan berpengaruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kan yang terjadi, kebanyakan orang itu tertarik menjadi magnet ketika dia kaya. Surat yang membawa dua makna penting selain ilmu. Karena dihargainya seseorang ini di sini dalam sebuah majlis, sebelum tadi membicarakan najwa, ada satu ayat yang sangat menarik, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dan itu sebelumnya adalah dikaitkan dengan perintah menyegerakan memberikan kesempatan bagi orang lain. Karena idza qila lakum tafassahu fil majalis, itu adalah kesempatan, kita tidak boleh pelit. Jadi istilah menyegerakan itu jangan hanya kita menyegerakan masalah harta saja, zakat, sedekah saja. Ketika dalam sebuah majlis potensi kebaikan yang sangat membludak, kita duduk seperti ini, kemudian ada saudara kita yang berdiri, lebih afdal idza qila lakum tafassahu fil majalis, kita bergeser. Dan ini kan terjadi, kita bisa mempelajari sabab nuzul ayat 11 ini, itu adalah ketika Nabi Muhammad SAW ingin menjamu para ahli Badr, tapi sebuah tempat yang dinamakan di teras Masjidil Nabawi, disebut dengan Sufah, itu kecil sekali sehingga tidak muat. Nah, ketika orang-orang duduk semua sudah dapat posisinya, orang-orang yang datang belakangan itu memberi salam, assalamualaikum. Karena Rasulullah memerintahkan kum ya fulan, kum ya fulan. Orang yang disuruh berdiri itu raut mukanya kurang enak. Maka Rasulullah SAW kemudian tidak sanggup menegur, Allah yang langsung menegurnya. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Dan yang menarik, ayat ini dikaitkan dengan majelis ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka apapun kondisinya, peluang untuk berbuat kebaikan itu selalu harus disegerakan. Dan ketika, karena itu bahasanya adalah musyarakah, ada orang lain kita lihat, dia mau menanam saham dalam kebaikan. Oh, di sini tidak ada istilah saingan dalam kebaikan itu kemudian kita jatuhkan. Oh, jangan. Misalkan sekarang ada bencana alam di tempat seperti Aceh yang sekarang terjadi, kita buru-buruan, cepet-cepetan, karena itu adalah fastabiqul khairat. Tetapi ketika ada orang lain, jangan sampai kita tahan. Karena bukan ini kan tema, jangan ditahan, bukan yang ini. Oh, jangan, biar ini saya monopoli saja. Oh, itu salah. Karena di dalam kebaikan kita tidak boleh melarang kebaikan orang lain. Tapi di situ disebut dengan munafasa, dengan fastabiqul khairat, dan fasayarallahu amalakum. Itu yang nomor satu. Allah yang akan melihat. Masalah nanti dicitrakan orang lain bahwa kita yang lebih luar biasa, cepat, tanggap, itu wallahu a'lam bishawab. Itu yang tahu hanya Allah. Dan Allah yang akan mengira, oh ternyata ini cepet-cepet tapi yang dibawa sedikit, yang datang belakangan yang dibawa banyak. Itu juga urusan Allah. Karena tadi la yastawil ladina anfaqa min qablil fathi wa qatal. Orang yang berinfak sebelum Fathu Makkah dan setelah Fathu Makkah tetap berbeda. Dan perbedaannya itu bukan di nominal, tetapi di bagaimana dia ada tuntutan segera. Jadi ada tuntutan segera. Ada tuntutan segera, karena kesegeraan dan kesediaan seseorang untuk mengeluarkan hartanya itu sangat luar biasa. Nah, saya closing untuk surat Al-Mujadilah ini. Surat Al-Mujadilah ini dua tema penting. Tema yang pertama itu privasi, yang kedua itu majelis umum. Dalam majelis umum itu ada etika, meskipun itu tidak harus dalam majelis ilmu, dalam majelis apapun, bahkan ketika kita berada di dalam bis, berada di tempat-tempat umum, ketika ada kemungkinan kita berpeluang untuk mendapatkan kebaikan, tetap disegerakan. Apalagi kalau judulnya adalah memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan. Apalagi ditambah lagi bulan suci Ramadan itu ada sebuah malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kalau di saat itu kita menyegerakan mengeluarkan zakat, di saat itu orang yang menerima zakat yang kita keluarkan atau sedekah yang kita keluarkan memanjatkan doa dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar, tentunya niscaya kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat berlipat-lipat. Nah, makanya tagline jangan ditahan, khususnya di saat Ramadan itu sebenarnya untuk mencapai relung-relung kesempatan ini.
Karena misalkan di siang bulan Ramadan seseorang yang berpuasa sampai datangnya buka puasa, dia doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Itu kita gunakan. Pada saat orang itu berbuka puasa, doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Itu yang kita gunakan. Dan ada yang menarik itu di dalam bulan Ramadan itu ada ibadah orang yang memberikan buka puasa kepada orang sama dengan mendapatkan pahala puasanya tanpa mengurangi. Dan itu juga stimulus kita untuk melakukan kebaikan demi kebahagiaan. Ini mungkin sementara dari kajian surat Al-Mujadilah kita. Baik pemirsa PKP TV Inspirasi Umat, insya Allah akan kita lanjutkan setelah jeda-jeda berikut. Tahan bos, tahan. Jangan dikeluarin di sini uangnya. Nanti habis loh bos. Buat jalan-jalan aja bos. Untuk kebaikan, jangan ditahan. Segera tunaikan zakatnya. Jangan ditahan. Ada suatu pemahaman awam yang saya pikir kurang tepat. Orang kebanyakan berpikir bahwa beramal atau berbuat baik atau bersedekah itu di bulan Ramadan saja, karena dia tahu bahwa di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Tapi saya pikir itu pemahaman yang kurang tepat, karena dalam berbuat kebaikan itu harus disegerakan. Sedekah itu kalau sudah ada langsung sedekahkan, dan jangan pernah berpikir bahwa kalau sudah disedekahkan nanti pas bulan Ramadan jadi berkurang. Tidak mungkin begitu. Jadi kalau kita bersedekah di bulan Ramadan masih akan lebih banyak lagi sedekah. Sedekah jangan ditahan-tahan. Kalau nafsu boleh ditahan, tapi kalau sedekah harus disegerakan. Pemirsa, sahabat PKP TV Inspirasi Umat, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tema jangan ditahan saat Ramadan. Ustadz, tadi Ustadz beberapa kali menerangkan kepada kita semua agar bersegera dalam kebaikan, Ustadz ya. Sementara saya pernah dengar kalau bersegera itu terburu-buru itu ada sikap dari setan, Ustadz. Bagaimana Ustadz? Was-was gitu dari setan. Bismillahirrahmanirrahim. Terburu-buru al-ajalah minasyaitan. Bersegera itu adalah karena peluang tidak akan terulang dua kali. Jadi untuk sedekah, untuk berinfak itu tidak harus menunggu kita kaya, tetapi ada peluang dan kita mampu lakukan. Padahal kalau seseorang bisa berinfak, itu berarti dia ada share di situ. Dan jangan dikira orang yang berinfak itu dia harus lebih dari saudara yang diberi. Bisa jadi saudara yang diberi itu secara kemampuan ekonomi lebih dari dia, tetapi di saat itu terjadi musibah sehingga dia jatuh derajatnya secara sosial, ekonominya jauh di bawah dia. Nah, makanya itu yang dimaksudkan dengan segera, jangan ditunda. Kalau memang bisa dibantu hari ini, bantu hari ini. Tapi beda dengan terburu-buru itu dia ada kesan bahwa yang penting keluarin, padahal di situ ada perhitungan. Kita
kita udah ngitung zakat, udah sesuai, keluarkan. Kalau yang wajib ini sudah dikeluarkan, segera ditotal, selesai, enak kita bisa melakukan yang lainnya. Kalau terburu-buru tanpa Kalau terburu-buru bisa jadi lain ya. Orang yang terburu-buru dengan orang yang dia bersegera lain. Saya analogkan gini, orang terburu-buru masuk kelas, dia terburu-buru sehingga tersandung. Sementara orang yang bersegera naik kelas, dia tahu masuk kelas jam 7 itu bel berbunyi, berarti dia bersegera siap dari sejak jam 6 sehingga dia bisa berjalan dengan cukup santai. Nah, itu ada persiapan yang matang. Jadi beda antara segera dengan buru-buru. Ini juga terjadi sama, karena kebetulan surat ketiga yang kita jadikan compare dari yang tadi, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasyr. Al-Hasyr itu yang menarik. Setelah tadi akumulasi dari anjuran di Al-Hadid, kemudian di Al-Mujadilah ada jenis-jenis pengeluaran interaksi keuangan. Di Al-Hasyr ini mengatur tentang harta rampasan perang. Jadi kan Al-Hasyr itu kan kisah pengusiran Bani Qainuqa di Madinah oleh Rasulullah SAW karena kejahatan mereka yang mungkin tidak kita ceritakan di sini. Yahudi Ustaz. Ya. Nah, itu dan nanti ada di dalam rampasan perang dan juga mungkin di perang-perang yang lainnya, itu di sini khususnya dalam rampasan itu nanti yang menarik bahwa kita sering mendengar ya ayat wa ma atakumur rasul fahudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu adalah dalil sunnah. Betul, itu dalil secara umum. Tapi kalau kita lihat ayat itu sebenarnya diturunkan wa ma atakumur rasulu, apa yang diberikan oleh Rasul dari harta rampasan perang, kamu lanjutkan, bagikan. Tapi bagi nama-nama yang memang tidak diberikan, jangan minta. Jadi di sini kan kita bisa nadaburi di ayat ke-7 surat Al-Hasyr ini, Allah berfirman, "Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura walillahi walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil." Itu dibagikan kepada, sama seperti halnya zakat. Rampasan perang pada yatim, miskin dan lain sebagainya, hampir sama. Ada secara definitif yang diberi. Tujuannya apa? Pembagiannya adil. Pembagian secara teknis diserahkan kepada pimpinan umat Islam. Dan di sini dalam hal ini Nabi Muhammad SAW. Tujuannya adalah kaila takuna dulatan bainal aghniya minkum, supaya kita tidak hanya harta itu berpusar. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum itu supaya tidak ada monopoli. Harta itu hanya berputar di tangan orang-orang yang kaya saja. Nah, yang menarik sebenarnya orang-orang Ansor itu tidak mendapatkan harta rampasan perang dalam momentum ini, kecuali hanya 3 orang saja. Saya analogkan begini, kalau ada tetangga saya rumahnya terbakar hangus, kemudian masuk dia di rumah saya tampung sebagai pengungsi. Di hari pertama itu insya Allah 100% saya bisa ikhlas. Tetapi di hari kedua, 3 dan seterusnya itu keikhlasan diuji. Kenapa? Di hari kedua datang bantuan. Untuk siapa? Bukan untuk saya tuan rumahnya, tapi untuk orang yang pengungsi, kena musibah. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, bisa 10 hari, bisa dia lebih kaya dari saya. Lah kok saya yang jadi tempat tumpangan nggak dapat? Itulah mulai nanti diuji. Nah, kita di sini ada di ayat ke-8 dan 9 yang menarik setelah diceritakan bahwa saja, sementara Ansor tidak. Yang menarik adalah kata-kata Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 9, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim. Orang-orang Ansar yang sudah beriman sebelum orang-orang Muhajirin dan Nabi Muhammad SAW datang ke tempat itu, mereka sudah beriman terlebih dahulu. Itu karena diantaranya adalah kelapangan dadanya. Ya, mereka lakukan apa? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka datang itu sudah mencintai, karena memang aslinya mereka tabiatnya baik. La yajiduna fi sudurihim hajatan mimma. Jadi orang-orang itu tidak memiliki hajat. Hajat itu rasa, bukan iri ya. Kalau iri itu lebih dahsyat, rasa perasaan-perasaan yang tidak enak. Jadi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka memiliki ithar. Ini yang luar biasa. Yang tadi saya katakan, ithar itu dia perlu, tetapi ada orang lain yang lebih perlu dari dia. Kaum Ansar itu tidak semuanya orang yang kaya raya, tetapi dikatakan miskin juga tidak. Jadi mereka orang yang hidup berkecukupan tapi tidak berlebihan. Kemudian ketika ada orang Muhajirin itu dirasa lebih perlu, maka dia kasihkan. Dan tidak ada dia hajat, apalagi
al-hiqdu, apalagi al-hasad. Diceritakan, coba kita bisa melihat salah satu cerita itu ada diceritakan Imam Ali karamallahu wajhah ketika hendak sarapan. Dia cerita sama istrinya, meminta sarapan. Ada sarapan nggak di dapur? Nggak ada. Kamu lupa kemarin sore makanan terakhir kita sudah dimakan oleh anak-anak kita. Oke, kalau gitu saya segera keluar. Dia keluar mencari kerja untuk mencari makanan hari itu. Sore hari menjelang sore, siang menjelang sore, ketika dia sudah mendapatkan rezeki yang akan diberikan makanan, dia ketemu saudaranya Mikdad. Mikdad sahabat akribnya Al-Mikdad bin Aswad ini pucat, meskipun orangnya hitam kelihatan. Pucat karena lemah. Dia tanya, kenapa? Mabika ya Mikdad, kenapa ya? Yang anda alami itu apa? Dan Mikdad dengan kaget Ali mendengar ternyata Mikdad itu sudah 2 hari tidak makan. Apa yang dilakukan sahabat Ali? Mikdad, nah ini yang dikatakan jangan ditahan. Segera irji ila ahlik ad'imhum. Pulang segera. Anda ke rumah kasih makan anak dan istri Anda. Itu yang dikatakan bersegera. Dan Imam Ali setelah Mikdad pergi, dia berpikir, nah kalau yang saya kasih ini kepada Mikdad yang sudah lebih lama tidak makan dari saya nanti mau ngasih makan anak istri saya gimana? Dia pulang, dia ke Masjid Nabawi, hendak melakukan salat maghrib di sana. Menjelang maghrib ini didatangi dia oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mertuanya. Nabi Muhammad SAW berkata kepada Ali, ya Ali, sini, malam ini saya ingin makan malam di rumahmu. Nah, kalau kita tambah bingung, kalau kita jadi Ali, ini ada mertua mau makan malam di rumah menantunya. Jangankan untuk mertua, untuk anak dan istri Ali sudah tidak ada. Tetapi Ali tawakal kepada Allah, dia sholat, dan habis sholat maghrib Rasulullah SAW dan Ali pulang ke rumah Ali. Ada yang riwayat lain menyebutkan habis sholat isya. Nah, ketika dia pulang, Fatimah menyambut dengan muka yang ceria. Ali, wow, tadi saya tinggal mukanya murung karena lemah. Bolehlah cemburut. Dia murung karena lemah, sudah tidak makan malamnya. Tidak ada yang digunakan sarapan. Ini kenapa ceria? Dan lebih dahsyat lagi ketika dia datang, ya abati, wahai bapakku, wahai suamiku, silahkan langsung masuk, saya sudah menyediakan makan malam untuk Anda. Ali terkejut, katanya nggak punya makanan, kenapa dikatakan ada makanan? Dan Fatimah sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena kecurigaan Ali, dia menjawab, tenang suamiku, tadi sore ada orang yang mengantar makanan untuk kita. Dan ini yang sangat menarik, bahwa ithar itu tidak pernah terfikir bagi seseorang apa yang hasilnya, tetapi dia punya ruh jiwa memberi itu, segera menolong menolong orang lain. Dan inilah yang akan nantinya terkolaborasi dalam nilai kemanfaatan yang unlimited, tidak ada batasnya. Maka dalam berikutnya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi korelasi antara orang beriman itu bukan hanya sekedar kita selama beriman itu, mau orang Indonesia, orang Malaysia, orang Arab, orang Eropa, orang Afrika, terkoneksi dengan akidah. Tetapi selain itu, kita terkoneksi di luar batas alam. Jadi yang sudah mati pun kita terkoneksi. Doa ini menandakan alladzina sabaquna bil iman. Itu artinya kita harus belajar dari mereka. Karena beruhuwah Islamiyah itu, kita bersaudara itu atau beruhuwah itu tidak melulu hanya uhuwah Islamiyah. Karena orang-orang yang jahat juga beruhuwah. Lihat ayat setelahnya, alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim. Jadi orang-orang bermunafik itu beruhuwah juga. Mereka punya ikhwan. Siapa itu? Alladzina kafaru min ahlil kitab. Dan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jadi ukhuwah itu bukan hanya Islamiyah dimonopoli dengan orang Islam, tetapi ukhuwah itu bisa salah makna. Maka dengan ruh yang tadi kita tanamkan dari sejak awal, apa yang memotivasi kita bersedekah, kemudian yang kedua, titik-titik apa saja yang kita berinteraksi maliyah, dan yang terakhir itu kalau orang sudah ringan mengeluarkan, dipencet saja, oh keluarkan, pencet saja, oh keluarkan, maka itu menandakan Allah cintakan kepadanya kebaikan demi kebaikan. Maka di sini yang menarik, ketika seseorang berukhuwah dengan kejahatan itu, Allah tutup
di dalam surat Al-Hasr itu dengan menyebut nama-namanya sebelum lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal, itu keluasan mukjizat Al-Qur'an. Allah menutupnya dengan asma Allah. Asma Allah yang disebut di sini adalah bentuk dari akumulasi yang telah dipaparkan Allah dari trilogi surat yang sama-sama kita tadaburi. Ringkasnya, surat Al-Hadid itu mengajarkan kita memberi tanpa batasan waktu, memberi ingin menjadi yang terbaik, tidak menahan orang lain membantu, tapi berkompetisi dalam kebaikan. Itu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Itu kan ada dimensinya tadi. Yang sebelum Fathu Makkah dan setelah Fathu Makkah itu nggak sama, tapi bukan dicela, tapi tetap semuanya dalam kebaikan. Kemudian di situ ada kata-kata sabiku, itu juga dimensinya adalah dimensi perlombaan. Yang kedua, surat Al-Mujadilah itu dimensi pada saat seseorang salah pun, seseorang salah sudah bukan langsung dihukum Allah, selesai hukumannya itu, tidak. Tapi hukuman itu dimensinya adalah bermanfaat kepada orang lain. Kita seandainya seseorang itu ingkar janji, menyelisih sumpah, itu juga kafaratnya adalah memberi makan kepada orang lain. Itu dimensi dalam kondisi apapun bermanfaat kepada orang lain kemanfaatannya. Mudah-mudahan nanti saat datangnya bulan suci Ramadan benar-benar kita tidak menahan kebaikan dari kita. Segera ya, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Hanya nafsu yang kita tahan. Ya, pemirsa, sahabat PKP TV Inspirasi Umat yang dirahmati Allah. Insya Allah kan kita tutup dengan doa, Ustaz ya. Silahkan Ustaz, doa. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa lahum wa li ashabil huquqi alaina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal salatana wa taqabbal siyamana wa taqabbal zakawatina wa taqabbal sadaqatina wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin wa ja'alna jami'an min ibadikas salihin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah pemirsa, sahabat PKP TV Inspirasi Umat yang dirahmati Allah. Usai sudah perjumpaan kita, saya dengan Sam Yono dengan Ustaz Dr. Saiful Bahri. Ila liqa wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menggugah nurani untuk menebak